Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Reza Prima ya. Kali ini kita akan melanjutkan kajian atau melanjutkan diskusi kita tentang himpunan putusan tarjih, dan yang akan kita ambil adalah putusan tarjih pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo mulai tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 1929. Artinya keputusan ini sudah diputuskan hampir 100 tahun. Dalam putusan ini dimulai dengan muqaddimatun bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwatu. Alhamdulillahil mubdi'i lil awalimi wal mu'idil arwahi ilal ajsami yawmal qiyamah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Nah, dalam muqaddimah ini disebutkan pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bil haulu wal quwwatu, dan kemudian alhamdulillahil mubdi'il lil awalimi al-mu'idil arwahi ila ajsami yaumal qiyamati. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semua alam, ya, al-mubdi'i lil awalimi, dialah yang mengibda seluruh awalim, dan dia pula lah al-mu'id al-arwah ila ajsam, yang mengembalikan arwah, ruh-ruh kepada jasad-jasad yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit catatan pada kata wal mu'idil arwah ilal ajsami yaumal qiyamah, bahwa Allah lah yang akan mu'id, mengembalikan arwah-arwah pada hari kiamat. Ini menegaskan bahwa ketika seseorang sudah wafat dan dia pindah ke alam barzakh, alam kubur, maka satu, dia tidak akan bisa kembali lagi ke alam dunia, selesai dia punya alam baru. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah wafat dan kemudian di alam kubur, lalu dari alam kubur dia ke alam akhirat, maka ketika dia sudah sampai di alam akhirat, dia tidak akan bisa ke alam kubur dan tidak bisa lagi ke alam dunia. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dicek nanti dalam surah Al-Mu'minun surah 23 pada ayat yang 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, sampai ketika tiba atau datang kepada mereka al-maut, qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, Rabb kami, irji'un, kembalikan kami ke dunia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu dan ayat selanjutnya menekankan sudah tidak ada lagi kesempatan bagi manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan untuk bisa lagi balik ke alam dunia. Karena ada barzakh, karena ada dinding yang menyekat atau yang membatasi sehingga orang tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Maka dari sini ikhwati fillah dan Allah wa iyyakum, hadirin yang dimuliakan Allah, teman-teman sekalian, tidak benar kalau satu ada keyakinan arwah gentayangan. Ya, tidak benar ada keyakinan bahwa arwah misalnya bisa balik ke alam dunia, ke rumah, kalau kemudian gentayangan, atau kemudian tidak ada atau tidak benar keyakinan adanya arwah yang kemudian menjelma menjadi hantu. Enggak. Ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Karena begitu seseorang mati, arwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di alam lain yang berbeda dengan alam dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi dua kuburan. Artinya kalau kita lihat dalam riwayat yang lain,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan ternyata di pinggir jalan tersebut ada 2 kuburan. Para sahabat tidak tahu kalau di pinggir jalan tersebut ada kuburan. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Kedua penghuni kubur tersebut sedang diadab, dan keduanya tidak diadab dikarenakan dosa besar. Artinya sebagaimana disebutkan Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam syarah Muslim, keduanya tidak merasa kalau apa yang dilakukan keduanya merupakan dosa besar. Yang pertama adalah fa'ammal awwal fakana yamshi bin namimah. Yang pertama diadab di kubur dikarenakan ia gemar menebar namimah. Kemana-mana namimah, kemana-mana adu domba. Nah, jalan ke A cerita keburukan si B agar si A benci dengan si B. Datang ke si B, tebar kebencian atas kekurangan si C. Namimah. Wa amma tsani, dan yang kedua adalah fakana la yastatiru minal baul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah orang yang ketika dia pipis la yastatiru minal baul. Dia tidak menghalangi dirinya dari pandangan orang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam adabul qada, adab dalam buang air itu adalah menutup diri dari pandangan manusia. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan wa amma tsani, dan yang kedua diadab di kubur dikarenakan fakana la yastabri'u minal baul, karena yang kedua tidak tidak bersuci pasca baul, pasca kencing, diadab di kubur. Nah, dari sini ikhwati fillah, a'adzani Allahu iyyakum, ternyata seseorang itu diadab di kubur dikarenakan dosa-dosa yang mungkin sepele. Yang kedua, begitu seseorang sudah di alam kubur, maka dia akan mengalami kehidupan baru, yang kehidupan baru itu tidak kita ketahui. Atau dalam istilah bahasa Al-Quran, al-ghaib, sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala tutup pandangan kita dari dia sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi di alam situ. Dan ini tentunya bertabrakan dengan sebuah hadis dhaif, bahkan munkar. Karena la aslalahu, tidak ada asalnya, tapi hadis ini cukup populer. Bahkan kita bisa temukan di berbagai macam kitab yang diajarkan di pesantren, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal mu'min hama ruhuhu haula darihi fayanzur ila ahlihi kaifa aw fayanzur ila man khalafahu min iyalihi fa kaifa yuqsim lahu wa kaifa yuaddi duyunahu fa idza atamma syahran radda ila hafratihi fayahumu haula qabrihi wa yanzur ila ma ya'tihi wa yad'u lahu wa yahzinu alayhi fa idza atamma sanatan rufi'a ruhuhu ila haitsu yazdami'u fihi al-arwah ila yaumi yunfahu fis-sur. Diriwayatkan, walaupun tadi kita sebutkan bahwa hadis inilah aslalahu, tidak ada asalnya, bahwa disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal mu'min fayahumu atau hama ruhuhu haula darihi syahran. Ketika seorang mukmin mati, maka ruhnya itu akan hama ruhuhu haula darihi syahran, maka ruhnya itu akan muter-muter, tawaf, keliling rumahnya, haula darihi, keliling rumahnya selama 1 bulan. Nah, maka di situ dia fayanzur ila man khalafa min iyalihi, dia perhatikan keluarga-keluarga yang ia tinggalkan, kaifa yuqsim malahu wa yu'addi duyunahu, bagaimana keluarganya membagi hartanya, bagaimana keluarganya menunaikan hutang-hutangnya. Wa idza atamma syahran, kalau sudah selesai 1 bulan, maka si ruh ini disebutkan kembali ila hafratihi, ke kuburannya. Maka di situ dia akan melihat mayatihi, siapa yang datang mengunjunginya, wa yad'u lahu, siapa yang mendoakannya, wa yahdin alaih, siapa yang bersedih atas kematiannya. Dan itu dilakukan selama sanatan, 1 tahun. Kalau sudah genap 1 tahun, maka dia akan dikumpulkan
haitsu yajtami'i fihil arwah. Dia akan dikumpulkan di mana arwah-arwah berkumpul. Ya. Maka dia akan ada di situ ila yaumi yunfahu fihil arwah, sampai di mana nanti sangkakala ditiup, kurang lebih gitu, atau sampai nanti kiamat terjadi. Nah, ikhwan fillah dan Allah wa iyyakum, sekali lagi kami katakan bahwa hadis ini cukup populer karena termaktub pada buku-buku yang diajarkan di pesantren-pesantren. Dan wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, masih ada orang yang punya keyakinan satu bahwa pasca kematian seseorang, ruhnya akan ada di rumah selama 1 bulan. Maka kemudian dilakukanlah ritual-ritual tertentu untuk menjinakkan ruhnya, atau memberikan sajen-sajen yang diperuntukkan untuk si ruh yang keliling-keliling tadi. Dan yang kedua, yang lebih parah, ada keyakinan bahwa orang mati sejatinya masih bisa ada di alam dunia dan masih bisa keliling-keliling, bahkan masih bisa nakut-nakuti orang. Tentu ini bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan misalnya satu dari ayat Al-Quran, dengan tegasnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa orang-orang yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala matikan dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi raji'un, ya Allah kembalikan kami ke alam dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengembalikan mereka ke alam dunia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu ada barzah, dinding penyekat yang akan membuat mereka tidak bisa ke dunia sampai nanti mereka akan dikumpulkan pada hari berbangkit. Ini bisa dicek misalnya dalam Quran surah 23, surah Al-Mu'minun pada ayat yang 100. Dan hadis-hadis Nabi SAW tentang alamul kubur, atau tentang soal atau pertanyaan-pertanyaan di kubur. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kembali bahwa Allah la al-mu'idil arwah, yang akan mengembalikan arwah, dan arwah tersebut akan dikembalikan ilal ajsam, ke dalam jasad, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Artinya arwah itu bisa kembali lagi hanya terjadi, atau hidup lagi hanya terjadi pada hari kiamat. Pasca kematian nggak mungkin arwah hidup lagi, nggak mungkin arwah gentayangan lagi, dan nggak mungkin arwah memerlukan sajian, rokok, kopi, dan sejenisnya. Enggak. Begitu. Hal ini kalau ditetapkan bahwa arwah bisa gentayangan, bisa menghantui, maka hal ini bertentangan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan apa yang diyakini oleh generasi awal, generasi selanjutnya, dan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini petikan dari himpunan putusan tarjih, ya. Alhamdulillahil mubdi'il awalimi wal mu'idil arwah ila ajsami yaumal qiyamah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalis mursalin wa ala alihi ajma'in. Kita akan lanjutkan lagi syarah atau diskusi tentang putusan tarjih pada kesempatan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersamain kami. Kita bangun dakwah yang mencerahkan dan mengembirakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.